Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia kunci jawaban halaman 67 sampai 74. Kelas 4 tema 1 buku tematik siswa. Oke, langsung saja ini dia pembelajaran 6. Setelah membaca teks tentang suku Minang, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks tersebut? Oke, ini dia subtema 1 pembelajaran 6. Ayo membaca. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apa kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku tersebut? Ini dia gambar rumah adat dari suku Minang. Baca kembali teks suku Minang, kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf berikut. Ini dia kunci jawaban halaman 67. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini dia kunci jawaban halaman 68 sampai 71. 68, 69, 70, dan 71. Alternatif jawaban paragraf 1 sampai 5. Ini dia gagas nomor 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Silahkan dicatat atau di screenshot. Oke? Oke, ini dia paragraf 1. Gagasan pokok suku Minang terdapat di Sumatera Barat. Orang pendukung, orang Padang atau orang Awak. Bahasa Minang. Paragraf 2. Rumah gadang adalah rumah adat suku Minang. Gagasan pendukung, lingkungan rumah seperti kapal. Atap rumah disebut bagonjong. Paragraf 3. Alat musik tradisional talempong. Talempong cara memainkannya dipukul, saluang ditiup. Paragraf 4. Tari-tarian suku Minang. Gagasan pokok, gagasan pendukung, tari pasambahan. Paragraf 5. Gagasan pokok, makanan khas suku Minang. Gagasan pendukung, rendang dan sate Padang. Oke, kalau sudah, kita akan lanjut di halaman 72. Tuliskan kesimpulanmu tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini dia perbedaan gagasan utama dengan gagasan pendukung adalah gagasan utama berisi ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, sedangkan gagasan pendukung berupa uraian atau tambahan informasi pendukung gagasan utama. Gagasan utama dapat pula berupa kalimat inti atau kalimat utama atau berupa inti paragraf yang diperoleh setelah membaca bacaan secara keseluruhan. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Ceritakan kembali kepada temamu tentang suku Minang. Suku Minang terdapat di Sumatera Barat. Ini dia ceritanya. Tapi teman-teman catat dulu kesimpulan gagasan pokok, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini dia. Ini aja. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ceritakan kembali kepada temamu tentang suku Minang. Ini dia ceritanya. Suku Minang terdapat di Sumatera Barat. Suku Minang disebut juga orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah mereka bahasa Minang. Rumah adat suku Minang adalah rumah gadang yang memiliki atap melengkung seperti perahu yang disebut bagonjong. Alat musik suku Minang adalah tampon dan saluang. Beberapa jenis tarian daerah mereka antara lain tari piring dan tari pasambahan. Suku Minang juga
kenal dengan makanannya misalnya rendang dan sate padang. Indonesia terdiri atas keberagaman suku budaya, agama, dan sosial. Keberagaman tersebut identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Oke, kalau sudah, kita akan lanjut. Buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Contoh rencana kegiatan, ini dia nama kegiatannya. Membersihkan laboratorium sekolah hari tanggal Minggu Agustus 2020. Target peserta 40. Tujuan kegiatan membersihkan laboratorium dan lingkungan sekitarnya. Latar belakang lingkungan laboratorium sudah lama tidak dibersihkan, sehingga sudah muncul beberapa titik noda yang dapat menjadikan kondisi belajar kurang nyaman dan kondusif. Penanggung jawab kegiatan ketua kelas 4, ini dia. Oke, kunci jawaban halaman 73. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia, seperti permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Apakah kamu masih mencerminkan permainan tersebut? Keterampilan apa saja yang kamu perlukan agar dapat bermain dengan baik? Bagaimana strategi memenangkan permainan tersebut? Diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan, diantaranya jalan, lari, dan lompat. Ini dia jalan. Adalah satu gerakan melangkah ke segala arah yang dilakukan oleh siapa saja, dan ada juga kita kenal dengan istilah jalan cepat yang erat kaitannya dengan suatu perlombaan. Di samping kita kenal jalan cepat, ada juga mengenal jalan santai, jalan keluarga, gerak jalan bergu dikejar, termasuk kegiatan lari yang dibutuhkan untuk meningkatkan kelincahan dan keberanian mengambil risiko. Lari yang dimaksud bukan karena lari ketakutan, tapi bagaimana lari memberdayakan temannya agar ia tidak tertangkap oleh kejaran temannya. Ketika ia berusaha memberdayakan temannya, maka ia akan berusaha menguasai keseimbangan tubuhnya untuk dapat melaksanakan gerak tipu sehingga sulit ditebak oleh temannya. Latihan mengejar ini merupakan bentuk latihan berbagai kemampuan yang bergerak, termasuk unsur kelincahan, keseimbangan, daya tahan tubuh. Sosial untuk gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke titik lain yang lebih jauh dan tinggi dengan ancang-ancang lari cepat atau lambat, dengan menumpu satu kaki dan mendarat dengan kaki atau tubuh lainnya dengan keseimbangan yang baik. Sekarang saatnya kamu mencoba kembali permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Perhatikan langkah-langkah berikut, ini dia. Perhatikan langkah 1, 2, dan 3. Lakukan pemanasan, perhatikan guru, perhatikan keterampilan jalan, lari, dan lompat. Bermainlah dengan sportif. Kunci jawaban halaman 74. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, renungkanlah apa yang kamu pelajari dalam hal menyikapi keberagaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu. Menyikapi keberagaman dan perbedaan adalah merawatnya dengan cara saling paham, saling kenal, dan saling menghargai. Bagaimana caranya agar kamu hidup berdampingan dengan teman-temanmu yang mempunyai latar belakang budaya, sosial, agama, dan yang berbeda denganmu, dengan cara menghormatinya, mau membantu tanpa memandang perbedaan, mau saling menghargai pendapat yang berbeda, tidak mengganggu yang lain ketika sedang beribadah atau melakukan tugasnya. Kerja sama orang tua, sampaikanlah hasil refleksimu selama belajar 1 minggu ini kepada orang tuamu di rumah. Sampaikan bagaimana perasaanmu saat belajar, apa yang sudah kamu pelajari, dan kegiatan apa saja yang sangat bermanfaat serta sangat menarik bagimu. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Oke, kita ulang jawabannya. Ini dia buat rencana kegiatan mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan lingkungan sekolahmu. Ini dia contoh rencana kegiatannya. Ini dia. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.